keinginannya buat bebas Al-Aqsa tuh sampai terwujud. Gimana kalau kita buat mimbarnya dulu? Kita buat. Jadi pas Al-Aqsa bebas, tinggal masukin mimbarnya. Di mimbar saking visionernya Nuruddin, yuk kita buat mimbarnya dulu. Kalau anak muda sekarang beli helm dulu lah. Beli helmnya dulu. Gitu ya? Iya. Bahkan ada satu kejadian di mana kaum muslimin lagi mengepung sebuah kota dan hari Idul Fitri itu besok, ternyata penduduk kotanya malah buka pintunya. Ya udah sini Idul Fitri di sini aja. Artinya bukan dengan hanya kekuatan Justru fisik sepertinya dan militer, malah bukan fisik gitu loh. Memenangkan hati umat ya. Iya, Islam tuh disebar dengan pedang banget atau militer banget. Oh enggak. Kita ini sekarang ada di fase sejarah yang mana, Ustaz? Wah. Dalam konteks pembebasan Al-Aqsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Kali ini bersama Ustadz Edgar. Nggak boleh disebut. Nanti kita kena banned Ustadz. Ustadz Edgar Hamas, Masya Allah. Kefaluk Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Nawartumuna ya Ustadz. Masya Allah, surirna Ustadz. Wa tasyarrafna bi qudumika, Masya Allah. Alhamdulillah. Senang Ustadz. Ya, Ustadz. Menyala abangku. Tetap Idul Padi. Iya, Masya Allah. Ustadz Edgar ini Alhamdulillah hari ini ke Solo. Kemudian kita ajak sebentar. Alhamdulillah beliau berkenan untuk hadir di FKM Podcast Studio, Ustadz. Masya Allah. FKAM Ustadz ya, bukan FKAM. Amin. Siap. Ustadz Edgar ini lucu sebenarnya ya. Cuman konten-kontennya itu serius-serius romantisme perjuangan begitu. Jadi ternyata memang beliau ini Masya Allah. Dulu awal nulis dari fiksi katanya Ustadz. Betul. Nulis fiksi ya. Nulis fiksi. Terinspirasi dari novel-novelnya Andrea Hirata sama gaya novelnya Habibur Rahman Al-Shirazi. Masya Allah. Itu. Ya. Apa aura-aura keislamannya dari Kang Abik, tapi aura-aura pemilihan diksinya dari Andrea Hirata, Ustaz. Hirata ya. Tapi sempat nulis buku khusus fiksi gitu? Oh enggak. Belum. Justru Ana tuh semangat nulis gara-gara Ana nulis cerpen, kemudian karena dulu anak pondok, keliling dari kamar ke kamar. Gar minjem bukunya, mau baca cerpennya dari kamar pada suka. Gar ditunggu lanjutannya. Saya buat series fiksi saat itu. Sampai kemudian gaya fiksi yang fantasi kayak gitu, ayah ngirim buku-buku Nigar, bukunya Dr. Adian, bukunya Dr. Ayat Al-Qarni, mulai nih serius nih. Oh sepertinya diksi-diksi Andrea Hirata akan sangat bagus kalau kita padukan dengan aura-aura keislaman gitu. Masya Allah. Sejak itu mulai nulis agak serius. Sejak itulah kemudian konten Edgar cerita. Gimana Ustaz? Cerita Edgar Ustaz? Cerita Edgar. Iya. Edgar soalnya kan Edgar bercerita Ustaz. Kemana akun yang kemarin hilang Ustaz? Fidaan lil Aqsa. Masya Allah. Ustushhida Instagram hisab Edgar Hamas. Dia telah syahid. Alhamdulillah. Kalau syahidnya followernya 1000 kan ya kurang ya. Ini kan syahid tapi dalam keadaan followernya 136.000. Masya Allah. Fidaan lil Aqsa. Ya, itu kalau saya nanya ke Mbak Utik, beliau juga bisa dibilang konsultan media juga selain penulis. Beliau bilang kontenmu tuh aman Gar sebenarnya. Cuma emang di setiap konten kan ada nama Edgar Hamasnya. Seaman-amannya konten kalau emang yang nulis Edgar Hamas ya sudah gitu. Waduh. Padahal kontennya kucing-kucing lucu, bebek-bebek berenang. Gitu ya Ustaz. Tapi bebek ini apa jangan-jangan dia bebek Hamas? Gitu ya. Kucing Hamas gitu. Insyaallah. Terus gimana sejarahnya Ustaz? Itu nama asli Ustaz? Nama asli. KTP dan nama paspor ya? Betul. Antum tidak bisa masuk Palestina sebelum merdeka Ustaz. Iya, itu dia. Bagi Ana makanya pembebasan Al-Aqsa itu personal. Personal ya? Iya. Bener-bener personally. Nama Ana Muhammad Edgar Hamas, lahir 95, dan kalau melihat Hamas itu didirikan tahun 1987, berarti 7 tahun sebelum saya lahir. 7 tahun ya? Iya, intifada pertama sekaligus berdirinya Hamas.
Ya ayah saat itu kan di Kalimantan dan beliau fokus juga berkhidmah buat masyarakat gitu. Saya itu kan emang kajian-kajian lagi rame dan juga orang-orang yang mau belajar Islam tuh ya kabar tentang dunia Islam emang sejak dulu tersebar luas kayak semacam revolusi di Iran, kemudian Intifada Palestina. Ayah terinspirasi dengan nama Hamas. Maaf Zat, ayah seorang pendakwah. Ayah seorang ASN. ASN. Mantan ASN beliau. Guru. Itu beliau fokusnya justru malah di Kalimantan di peternakan. Peternakan. Kemudian hijrah ke Wonosobo, fokus ke UMKM. Oh, berarti bukan seorang juru dakwah ya? Bukan. Gimana? Enggak. Ayah saya memposisikan diri apapun profesinya, tetap saya akan tetap berdakwah. Makanya kalau ketemu peternakan, beliau akan mengajak para peternak untuk memahami Rasul seorang roi. Ketika di UMKM itu lebih lagi. Lebih luas lagi. Sahabat Nabi 7 dari 10-nya adalah seorang entrepreneur dan itu jadi materi motivasi ayah saya setiap kali penyuluhan di desa-desa. Jangan takut jadi entrepreneur karena sahabat-sahabat Nabi pun entrepreneur. Masya Allah, iya. Antum anak pertama Ustaz? Anak pertama. Apa? Antum pernah tanya ke Abi Antum enggak? Ibu, dulu kenapa kok saya namanya Edgar Hamas? Wah, iya ya. Belum pernah? Kenapa nggak pernah nanya ya? Nanya tapi sih udah mungkin tidak perlu ditanyakan atau gimana? Iya, pengen tahu maksudnya. Ana gini nih, gimana ya? Mau nanya ke ayah, tapi memang semangatnya ayah tuh menunjukkan bahwa nama itu memang wajar untuk diberikan kepada saya karena memang ayah punya semangat untuk itu. Tapi bagi ayah saya tuh Hamas ini bukan ke yang di Palestina sana sebenarnya, lebih ke secara harfiahnya. Hamas kan hamasah. Semangat gitu ya. Jadi awalnya tahu ada gerakan jenengnya apa iki? Jenengnya Hamas. Gitu. Tapi ayah saya lebih pengen ke semangatnya. Karena Edgar itu kan bahasa Anglo-Saxon, artinya prajurit yang gagah berani. Prajurit gagah berani dan bersemangat, begitulah kira-kira. Ya, prajurit. Berarti memang siap tempur ini memang Ustadz Edgar ya. Aduh, harus senam dulu saya. Tadi kita di jalan sempat mengobrolkan itu Ustadz. Prajurit itu ternyata hari ini Ustadz, hari ini itu tidak perlu harus berbadan kekar Ustadz. Siapa saja bisa jadi prajurit ya. Karena tidak harus tempur di medan perang Ustadz. Ini sindiran halus sebenarnya. Enggak. Masya Allah. Ustadz Edgar, terus ada antum identik dengan Gen Saladin Ustadz. Itu platform yang antum bangun dengan teman-teman atau gimana Ustadz? Awal mula Ustadz? Itu awalnya kami sejak dari Mesir. Di Mesir tuh anak sepekan sekali setiap subuh itu ngajak teman-teman alumni pondok kami di Mesir untuk ngomongin tentang sejarah Islam. Buku-buku yang kami beli di Ma'arif, pameran buku, kami bahas setiap satu pekan sekali, setiap pagi. Tapi itu belum berbentuk platform media. Kami merasa buku yang kami beli itu terlalu banyak, tapi kajian-kajian kami terhadap buku itu terlalu sedikit. Buku lebih ke apa Ustaz? Buku-buku yang antum baca Ustaz? Atlasnya Dr. Syauqi Abu Khalil, Atolis sejarah. Kemudian atlas dakwahnya Dr. Sami Maghluth, Ali As-Salabi, Dr. Raghib Sirjani. Artinya sejarah secara ini ya, artinya bentang zaman ya? Iya, bentang zaman, benar-benar luar biasa literasi itu. Dan qadarullah Allah rezekikan pindah ke Madinah. Di Madinah anak ngerasa, waduh, kok di Mesir tuh rasanya dinamis banget, tapi di Madinah tuh kita kan perlu masuk kelas tiap hari. Saya di Al-Azhar masuk kelasnya jarang. Kayaknya sepertinya hanya ujian saja. Jarang, cuma belajar, tenang saja Ustaz. Tetap belajar ya. Tapi kalau di Madinah kan kita harus masuk setiap hari dan kita dinamikanya memang nggak semantap Mesir, sehingga saya ngerasa, waduh, pengen nulis lagi, pengen ngaji lagi, mengkaji buku-buku yang saya dapat itu. Cuma teman-teman yang diajak tuh nggak ada gitu, sedikit. Ya udahlah, kita memutuskan buat bikin platform media. Kami namanya sebelumnya @wawasan Palestina. Wah, lebih ke khususnya ke Palestina dulu awalnya, karena dulu sebelum berangkat ke Mesir juga sempat ikut daurah Al-Ma'arif Al-Maqdisiyah. Itu benar-benar daurah ngomongin. Di mana Ustaz? Di Bandung saya itu. Di Bandung, sama beberapa masyayikh yang memang fokus kepakarannya dalam Ma'arif Maqdisiyah. Ngomongin Islamnya itu Filistin,
Al-Yahud wal Yahudiyah, As-Suhyun wa Suhyuniyah, pokoknya tentang bener-bener mind blowing, mengubah segala pandangan ana tentang Palestina. Dan itu akunnya fokusnya ke wawasan Palestina, tapi lama-kelamaan kita sepertinya terlalu itu ya, terlalu to the point gitu loh. Wawasan Palestina, waduh, aku nggak terlalu peduli nih, nggak pengen terlalu tahu. Jadi kita perlu meluaskan spektrumnya. Kita ubah dari wawasan Palestina ke sebuah platform namanya Gen Saladin. Kenapa Saladin? Salahuddin. Beliau kan simbol dari pembebasan Palestina di abad pertengahan. Jadi apa ya, spirit dari akun yang sebelumnya itu, wawasan Palestina nggak jauh berbeda dengan Gen Saladin. Dan apa ya, nama kami itu Gen Saladin, media dakwah berbasis sejarah dan kepalestinaan. Ya, medianya dakwah, tapi basisnya sejarah dan kepalestinaan. Ya. Spektrumnya jadi lebih luas karena tidak hanya membahas semua sejarah yang berkaitan tentang Palestina. Lebih luas lagi. Betul. Dan lebih halus ya masuknya ke Palestina. Iya, lebih halus lagi. Dan apa namanya? Kami juga akhirnya belajar, oh ternyata konten itu something, tapi delivery konten itu something else, sesuatu yang lain. Konten Palestina bagi anak-anak muda Muslim, wih opo kui Palestina, apa iki? Ternyata orang Jawa ini, Gen Saladin yang satu ini. Terus, iya. Sampai tapi kemudian ada yang lebih penting dari konten. Nah, delivery konten. Ana suatu kali habis nonton The Guardian of the Galaxy. Itu sebuah film Marvel gitu kan. Ana entah kenapa kok jadi ngelihat nama itu jadi ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan selalu ada segolongan kecil umatku yang tetap teguh membela kebenaran, yang tidak akan berpaling ketika orang-orang mencela mereka. Illa ma'asabahumul awa. Mereka tuh di Baitul Maqdis. Itu hadis Abu Umamah Al-Bahili. Ana mikir, bukankah orang seperti ini yang teguh membela kebenaran tuh cocok untuk dinamai sebagai The Guardian of the Galaxy? Ana kemudian nulis sebuah tulisan di Gen Saladin, this is the real Guardian of the Galaxy. Dan ternyata responnya besar. Oh, ini ketemu formulanya. Butuh bridging untuk menjelaskan kepada anak-anak muda tentang Palestina dan sejarah Islam. Bridging itu bisa dari pop culture, film apa yang mereka tonton, series apa, anime apa. Kadang kan anak-anak muda ada yang wibu, ada yang K-popers gitu. Tapi kita harus juga fokus ke situ berarti Ustaz. Harus lihat dulu semuanya kan Ustaz. Ya maaf Ustaz, ini bukan bancingan Ustaz. Ini buka-bukaan. Ini nggak apa-apa Ustaz, kan aman. Nggak apa-apa. Aku nggak merasa terbebani jadi. Karena emang aku sendiri sufi juga Ustaz. Suka film. Iya. Suka film. Dan ketika nonton film itu, aku tuh mulai jatuh cinta banget sama sejarah Islam tuh ketika nonton The Message. Pernah Ustaz nonton Arisalah? Arisalah ya, yang ada perang Badar, perang Uhud, itu kan, itu benar-benar menguras emosi banget. Untuk pertama kali aku tuh mimpi, setiap malam sebelum tidur tuh aku menghayal, nih aku jadi Hamzah ki rasanya enak banget, keren banget gitu loh. Apalagi pasin ketika Abu Jahal nampar Rasul di Ka'bah, orang-orang ngerumunin Rasul, kemudian ada suatu orang berteriak, Hamzah! Hamzah, Hamzah datang pakai kudanya dengan bulu singa itu, di sininya, turun dari kudanya, bilang ke orang-orang, siapa yang menyakiti Muhammad? Siapa? Dia maju ke setiap orang, ana ala dini Muhammad. Masya Allah. Satu Mekah itu takut sama Hamzah ini. Hening langsung ya. Hening. Dan di situ saya merasakan, oh ternyata aura superhero itu ada dalam sejarah Islam gitu. Tapi memang butuh bridging. Karena saya ngomong, antum tahu Hamzah nggak? Hamzah, siapa ya? Mereka tuh apa? Anak-anak muda tuh pengen tuh nama tuh Stephen, apa namanya? Tony Stark. Joko gitu. Udah nggak ada, Ustaz. Bener Ustaz, anak-anak gitu nggak ada Ustaz. Orang tua namain anak Joko, Supri itu nama-nama generasi X kan Ustaz. Betul, yang tren Gibran, tren.
Oh, siap, Ustaz. Ya. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya, Ustaz. Tapi Gibran sama Prabowo saat depannya imbang jadi, Ustaz. Imbang. Iya, udah gitu doang. Enggak apa-apa, Ustaz. Presiden terpilih, Ustaz. Insya Allah siap. Kita doakan beliau semoga bisa memimpin Indonesia dengan Amin, baik. amin, ya Allah. Dan kita semuanya bisa mengawasi dan ikut membantu beliau gitu. Ya, Insya Allah, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Ustaz, itu logonya yang Gen Z itu, Gen Z lagi ya. Gen Saladin ini, Ustaz. Itu apa, Ustaz? Gambar apa, Ustaz? Merah itu, Ustaz? Ini merah sebenarnya pinginnya Ustaz, merah ini ada G, ada S nih Ustaz. Ada G, ada S, cuma nggak kelihatan. Oh, GS. Iya, GS. Semacam daun ya? Anak buat lucu Ustaz, lucu. Ini emang lucu kisahnya. Ustaz, kayak daun ya kan? Iya, makanya anak buat Apa itu? GS itu pinginnya kayak helm Salahuddin. Awal ya, makanya ketawa. Tapi ketika ada bilang ke orang-orang, respon mereka ada yang bilang, ini bunga mawar kuncup ya, Zat? Satu. Bunga tulip. Bunga tulip. Nah, Zat, ini bawang merah, Zat ya? Waduh. Berarti saya bukan yang pertama kali ya. Itu orang pertama yang bilang daun. Oh, daun ya? Ya. Daun merah, Ustaz, berguguran, Ustaz. Ya, itulah. Jadi makanya kita nggak fokus ke logo ya. Iya. Sepertinya perlu di rebranding gitu. Ada yang bilang Gensa tapi bawang merah. Oh, filosofinya bawang merah ini pedas untuk memberikan kita energi saat. Ya udahlah, serah antum gitu. Iya, fokusnya ke Gensa, generasi Salahuddin. Salahuddin ya. Ustaz, saya tertarik dengan tadi, Ustaz. Cara antum membridging satu konten sehingga dinikmati oleh anak-anak muda dan sangat nyaman sih membaca konten-konten yang dirilis sama Gen Saladin dan cerita Edgar. Iya. Ya, cerita Edgar. Udah bener ngomongnya sekarang. Bukan Edgar cerita. Ya. Itu kalau menurut antum, Ustaz, belajar sejarah itu sebenarnya ada ilmunya nggak, Ustaz? Karena orang kan identik, orang yang nggak suka sejarah, dengar sejarah itu kan sudah males dulu, Ustaz. Iya. Nama-nama, kemudian tempat, tahun, tanggal, begitu ya. Dan urutan ini, periode ini, itu kan membuat bosan dan memang butuh hafalan yang kuat dan lain sebagainya. Itu caranya biar, mungkin dua, Ustaz, pertanyaannya. Gimana cara agar menikmati sejarah itu menyenangkan? Yang kedua, cara menyampaikan sejarah biar nggak bosan gimana, Ustaz? Oke. Nah itu Ustaz, beberapa kali ini menemukan satu kesimpulan bahwa ternyata cara kami di Gen Saladin menganalogikan pentingnya sejarah itu ibarat seseorang yang lagi nonton series. Ada orang, contoh Ustadz, anak-anak muda saya tanya, mas-mas mbak-mbak kalau nonton series ada 10 episode. Ya. Episode 1 nonton, episode 2 nonton, episode 3 download. Tapi ada masanya episode 4, 5, 6, 7 gagal ke download. Gagal ke download, nggak bisa ketonton atau mungkin filenya rusak gitu. Kira-kira Mas sama Mbak bisa nggak memahami episode 8, 9, dan 10? Oh ya nggak bisa, Ustadz. Sedih nggak? Sedih. Kecewa nggak? Kecewa. Nah itu series yang ada beberapa episode yang gagal ke download aja tidak akan membuat kita bisa memahami akhir dari seriesnya. 1, 2, 3 oke, 4, 5, 6, 7 gagal ke download, 8, 9, 10 blank tak jamin. Bisa ada karakter baru di sini, bisa ada kisah klimaks di situ. Alur ceritanya bisa berubah. Iya, alur cerita bisa berubah sangat di situ. Nah, seperti itulah. Jadi ada sebuah series ini sudah 1445 episode. Kita itu seringkali ngomongin episode 1 sampai episode ke-23 atau ke-50, tapi episode dari 50 sampai ke 1300 tuh kita nggak ikutin lagi. Tahu-tahu kita lahir, kita nonton lagi pas episodenya lagi nggak bener. Pas episodenya lagi ancur-ancurnya, terjadi sesuatu. Tokoh utama yang di episode awal-awal itu luar biasa hebat, besar, punya peran, dia punya banyak sekali pemeran yang bisa memperjuangkannya. Pokoknya kelihatan main karakter banget. Tapi ternyata di episode 1400 pas kita nonton lagi sudah hancur-hancuran. Itu kok sudah main karakternya jadi figuran. Oh, karakternya jadi hilang. Main karakternya jadi keset. Main karakternya jadi
sesuatu yang dipermainkan oleh figuran-figuran lain. Tapi di akhirnya dia bilang, tapi ini bukan tentang series. Ini tentang episode umat Islam yang sebagian besarnya gagal kita download. Nah, sebagaimana teman-teman suka nonton series dan ngerasa kecewa kalau ada yang gak ke-download, nah ini ada sebuah series umat yang besar yang kamu nggak akan bisa memahami kenapa sih Al-Aqsa dijajah, kenapa pas aku lahir umat Islam kok kayak gini keadaannya. Kamu nggak akan tahu kalau kamu nggak nonton episode sebelumnya. That's why we learn history. Itulah kenapa kita belajar sejarah, itu analogi sederhana yang ngebuat orang jadi oh iya, oh ternyata umat ini ya series itu. Nah itu yang pertama. Kalau yang kedua, cara menyampaikannya sebagaimana tadi kita ngobrol juga di mobil. Itu Sat, antum tadi bilang quote apa Sat? Ketika diksi-diksi romantis itu bertemu dengan nafas perjuangan. Nah, itu quote status WhatsApp yang cocok dari Ustadz Umair. Jadi kami berusaha 3 hal core value Gensa. Pertama, copywriting. Cara penyampaiannya itu bukan tentang guru yang ngomong ke siswa, tapi tentang sahabat yang ngobrol dengan temannya. Yang kedua, relevansi. Apapun yang sedang viral, apapun yang bisa kita gali, kita jadikan konten sejarah Islam. Contoh dulu Sat, yang pernah viral di TikTok, jasa pijat keliling, jasa jahit keliling, fotokopi keliling. Nah, ingat konten itu, anak ingat dalam kitab Al-Amwal karya Imam Abu Ubaid dikisahkan bahwa di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ada seorang pegawai Umayyah yang keliling di pasar-pasar, kemudian siapa yang punya hutang kami bayar, siapa yang belum menikah kami nikahkan, siapa yang belum punya rumah kami bangunkan. Kita ambil kontennya, taruh jasa lunasi hutang keliling, jasa bangunkan rumah keliling gitu. Dan orang-orang, wih iya juga ya, dan mereka langsung terbayang, ada masanya loh jasa melunasi hutang keliling tuh literally ada. Relevan dengan apa yang sedang viral. Menyala abangku gitu juga banyak. Yang kedua itu kan tidak artinya kita harus kayak literatur Ustaz. Sumber literasi, antum di Gensa itu ada sendiri teman-teman yang memang pecinta sejarah atau hanya sebenarnya sumbernya hanya antum seorang Ustaz? Di Gensa dia komunitas atau apa sih sebenarnya? Gensa itu kami belum menjadi komunitas, masih media. Tim kami ada tim penerbit, ada tim konten. Tim konten tuh memang yang nge-lead langsung Ane. Tapi emang ada beberapa yang running di bagian visual dan beberapa desain gitu. Tapi core-nya masih karena energinya tuh Anda nggak pengen hilang gitu loh. Energinya bacaannya ya bacaan yang Anda dapatkan masih dari Mesir, dari Madinah, sama dosen-dosen, ulama-ulama yang secara khusus Anda minta izin ke beliau-beliau untuk membaca PDF-nya. Gitu. Iya. Ada beberapa, misalkan ada namanya Al-Maktabah At-Tarikhiyah Al-Uthmaniyah. Itu perpustakaan Utsmani yang semua bukunya itu PDF. Dan itu ada 4.000 buku. Nah, Ana ya minta izin, misalkan ke penerbit yang misalkan Ana bisa kontak penerbitnya, Ana minta izin buat membaca itu dan menyetaknya sendiri untuk Ana baca. Tapi alhamdulillah ketika kuliah di Madinah, beberapa dosen menyambungkan Ana dengan beberapa sejarawan. Seperti dosen yang nyambungin Ana ke Syekh Sami Maghluth atau Lis, beliau kan fokus ke atlas-atlas sejarah. Dosen kami, Dr. Hamdi Syahin, menyambungkan kami dengan beberapa manajernya, Dr. Roghib Sirjani, Dr. Ali As-Solabi. Ana sendiri juga punya kontak sama Bang Jihad Turbani yang nulis Mi'ah Udama min Ummatil Islam Ghayyaru Majra Tarikh. Jadi ketika emang lagi stuck, ketika lagi emang butuh referensi, bisa langsung tanya mereka langsung. Ini ada fenomena begini nih. Iya, betul. Tapi seringnya sih baca lang. Baca gimana? Lebih baca iya, jadi, karya mereka. Baca karya mereka, terus ada yang viral-viral. Oh,
ingat di sirah ini ada tulisan yang mirip kayak gitu, bisa dikulik lagi. Diulik. Gitu. Pinter-pinternya kita banyak bacanya, sekaligus juga banyak update-nya. Nggak FOMO gitu, kita tahu yang trending, kita lihat ada nggak sih di bentangan sirah tuh yang mirip-mirip kayak gitu. Iya. Begitu, Ustaz. Apa yang bikin antum betah, Ustaz? Membaca 1400 sekian episode, Ustaz. Nggak semua orang kan seperti antum, Ustaz. Anda sendiri sebenarnya nggak bisa membaca semuanya juga, Ustaz. Itu kan jauh banget. Ya. Dan emang ada masa-masa yang contoh 1800 ke 1900 itu kan banyak stagnasinya, nggak terlalu banyak yang bisa aneh ambil. Mungkin Anda nggak tahu. Ya. Episode-episode yang jarang kita buka aja, sekali kita buka tuh luar biasa. Coba gitu, misalkan yang sering kita buka tuh biasanya di dalam kajian-kajian sejarah tuh Sirah Rasul tahun 1 sampai beliau wafat, Khulafaur Rasyidin. Nah, itu yang paling banyak tuh. Nah, Umayyah aja nih, Umayyah itu kan sekitar 80 tahun kurang. Itu kalau diulik luar biasa. Luar biasa. Sampai-sampai dosen kami bikin kitab Ad-Daulah Al-Umayyah Al-Muftara 'alaiha. Negara Umawi yang tercederai nama baiknya gitu. Karena emang banyak orang yang sedikit baca Umayyah kemudian langsung menggeneralisir Umayyah tuh jelek begini apa. Wah, padahal jasanya besar sekali. Mozaik yang ada di Umayyah ini ketika kita buat konten di Geng Saladin, orang tuh mind blowing saat contoh mind blowingnya itu antum bayangkan 12.000 mujahid dari Yaman, bukan dari Yaman, dari barbar Afrika Utara, 12.000 saja ini bisa membebaskan hampir seluruh jazirah Andalusia. Cuma 12.000. Baca tulisannya Dr. Ragib Sirjani, Qissatul Andalus minal bidayah ila suqut. Kata beliau tadaburnya, kenapa kok cuma 12.000 bisa menaklukkan sebuah pulau yang gedenya tuh, aku komparasikan segede Kalimantan lebih sedikit. 12.000 untuk menaklukkan seluruh Kalimantan. Ada beberapa faktor yang mind blowing saat. Pertama, ternyata ada akidah masyarakat Andalus saat itu yang memang nyambung dengan Arisiyin. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu nabi. Dan akan datang Nabi akhir zaman, dan ngeklik di situ. Yang kedua, pemerintah mereka sebelumnya Visigoth itu pajaknya tinggi, membebani, sehingga datangnya muslimin tuh malah talaqqa biturhab, disambut dengan sangat hangat. Dr. Ragib dengan spesifik menunjukkan bahkan ada satu kota yang dibebaskan cuma oleh 13 orang. 13 orang? Iya. Bahkan ada satu kejadian di mana kaum muslimin lagi mengepung sebuah kota dan hari Idul Fitri itu besok, ternyata penduduk kotanya malah buka pintunya, ya udah sini Idul Fitri di sini aja. Artinya bukan dengan hanya kekuatan justru fisik dan militer, malah bukan fisik gitu loh. Memenangkan hati umat ya. Iya. Sketsa-sketsa ini kan orang nggak banyak tahu, Ustaz. Ya. Mind blowing sekali karena dan ini sekaligus menjawab siapapun orang yang berkata Islam tuh disebar dengan pedang banget atau militer banget. Oh enggak. Andalus saja yang ini baru bidayahnya doang tuh bisa memberi inspirasi, belum yang muluk atau Tawaif. Andalus kan 781 tahun. 781 tahun ya? Iya. Bertahan ya? Itu naik turun gitu. Fakta-faktanya itu unik-unik banget saat. Unik banget, saking uniknya tuh. Itu yang bikin antum akhirnya, ada yang baru lagi. Ini gitu ya? Ada yang baru terus. Konten Gensa nggak akan habis selama sejarah Islam kita explore. Berarti bisa diprediksi teman-teman, Gensa ini akan bertahan 781 tahun minimal untuk gitu ya, untuk episode Andalus saja. Subhanallah. Masya Allah. Ya Allah. Gak gitu juga, Ustaz. Gak gitu ya. Andalus aja luar biasa. Iya, makanya Anda pengen merapihkan itu. Kan kami nulis buku pertama Gensa, The Untold Islamic History. Namanya aja udah kayak gitu. Baik, Ustaz. Ya. Tadi kan kita ngobrol tentang Gen Saladin, Ustaz. Ya. Tentu yang sangat fenomenal adalah saat Salahuddin Al-Ayyubi ya menaklukkan
Baitul Maqdis ya, setelah kekalahan-kekalahan yang terjadi di tubuh umat Islam, itu apa Ustaz, faktor terbesar penaklukan itu yang kemudian Salahuddin berhasil mengambil kembali Baitul Maqdis itu apa Ustaz? Faktor terbesarnya Ustaz? Dengan kekuatan militer kah, dengan kekuatan otot kah, atau ada faktor lain nggak Ustaz yang dicantumkan dalam sejarah? Iya. Sebelumnya Salahuddin itu sebenarnya adalah tokoh finishing touch Ustaz, sentuhan akhir. Pembebasan Baitul Maqdis itu di abad pertengahan itu terjadi lintas generasi. Dan itu sendiri saja bisa memberi kita gambaran bahwa kalau mau bebasin Palestina itu nggak bisa mengandalkan generasi kita, memang lintas generasi. Kakek punya anak, anak punya anak. Sama kayak Salahuddin, lintas generasi ini itu dari Aksangkur, kemudian ke Imaduddin Zangki, Imaduddin Zangki ke anaknya Nuruddin Zangki, Nuruddin ke Salahuddin. Nah, mungkin ini akan menjawab pertanyaan dari Ustaz tadi. Apa faktor yang membuat pembebasan Baitul Maqdis ini terjadi dan kenapa dia bertahan lintas generasi? Jawabannya adalah karena ada kesamaan frekuensi antar generasi ini, dan frekuensi itu dibentuk dari gerakan islahat, pendidikan. Sampai-sampai Ustadz, ini pernah juga dikatakan oleh Dr. Abdul Fattah Al-Waisi, ketika Salahuddin berhasil membebaskan Baitul Maqdis, tentara beliau itu bangga, wih, kita berhasil membebaskan Al-Aqsa dengan kemampuan militer kita, dengan pedang kita. Salahuddin, lah, ini bukan karena pedang kalian, ini bukan karena kuda-kuda kalian. Fa innama malaktu hadza, fa innama harrarna Baitul Maqdis biqalamil qadhil fadhil. Kita sesungguhnya membebaskan Baitul Maqdis ini dengan kekuatan pena Qadhi Fadhil. Qadhi Fadhil itu seorang menteri, seorang yang sangat dihormati, dan beliau itu benar-benar menjadi pabrik ideologis bagi generasi Salahuddin di masanya Salahuddin, salah satunya. Dan ulama ini juga hasil dari kaderisasi dari Syekh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan kemudian di finishingnya secara umara, finishingnya itu ada di Salahuddin. Secara intelektual dan pendidikan, sebagaimana kata beliau, biqalamil qadhil fadhil, dengan pena. Dan secara spesifik itu menggambarkan pada kita bahwa pendidikan di saat itu benar-benar gencar. Madaris yang dibuat Salahuddin, sekolah-sekolah yang dibuat beliau tuh banyak sekali Ustadz. Sebelum menaklukkan? Sebelum menaklukkan, demi Allah. Sampai-sampai ada seorang ulama, Dr. Ali As-Swalabi ya, faka'anna, seakan-akan Salahuddin itu membutuhkan 13 tahun untuk bisa merekonstruksi kebangkitan di dalam umat Islam, dan proses 13 tahun ini, kemudian ketika dia berhasil, Salahuddin cukup 13 bulan untuk bisa membebaskan Baitul Maqdis. Masya Allah. Ya. Itu faka'anna, meskipun tidak seperti itu juga timelinenya, tapi ka'anna kan seakan-akan, itu untuk menganalogikan waktu untuk bisa menyiapkan generasinya itu 13 tahun. Lebih lama dari pas oke gas, kita taklukkan Baitul Maqdis. Gitu. Nyambung lah ya. Cocok lah. Taruh di bumper nanti di depannya. Iya gitu ya, Ustaz ya. Anak merinding sendiri ketika membaca itu, Ustaz. Itu Dr. Ali As-Swalabi itu lagi dalam buku yang ngomongin tentang bahayanya Syiah dan sejarah Syiah dalam peradaban Islam. Karena memang Salahuddin kan salah satu momentum beliau adalah ketika beliau menjadi Perdana Menteri Mesir yang saat itu secara mazhab akidah itu mazhabnya Syiah semua itu. Iya. Sampai sekarang para peneliti, para ulama itu perlu sekali buat meneliti bagaimana kok bisa soft power yang dimiliki Salahuddin bisa mengubah Mesir dari yang tadinya Syiah semua menjadi ahlu sunnah, akidahnya murni, siap bebasin Baitul Maqdis, dan itu tanpa revolusi. Masya Allah. Dan itu tanpa inkilab yang menumpahkan darah gitu loh. Soft power beliau itu. Ustaz Asep bilang Salahuddin itu memang seorang politisi. Jadi militer iya,
ulama iya, beliau bisa 4 kali duduk untuk mendengarkan seluruh Sahih Bukhari. Sahih Bukhari beliau pernah dalam sebuah riwayat 4 kali duduk mendengarkan Sahih Bukhari. Sangat betah. Dan itu bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Masya Allah. Kita 2 hadis ngantuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dan bahkan kesaksian dari catatan pasukan salib, aku tidak pernah melihat Salahuddin di antara jeda 2 perang sedang bertempur nih, dan ada jeda buat mengambil yang sakit, mengambil yang terluka. Di jeda perang itu Salahuddin tidak turun dari kudanya dan tetap membaca Al-Quran. Masya Allah. Salahuddin tidak pernah tersenyum, karena seseorang pernah bertanya, kenapa Anda nggak pernah tersenyum? Kaifa abtasim wal qudsu asir. Bagaimana bisa kita tersenyum sementara Al-Quds sedang terjajah? Awalnya Ana tidak memahami kok bisa sepersonal itu bagi Salahuddin. Sekarang kita memahaminya. Kita pernah nggak senyum gara-gara ingat teman-teman di Gaza. Kita sempat lagi makan, tahu-tahu berhenti sejenak gara-gara ingat pembantaian. Kita gitu, sudah mulai bisa merasakan apa yang Salahuddin rasakan. Itu. Dan itu semua, feeling itu bukan pada satu orang Salahuddin, tapi pada angkatan Salahuddin. Hadza limada nusammi laisa Salahuddin faqat walakin jilu Salahuddin. Kita menamainya bukan Salahuddin taktil, bukan, tapi generasi Salahuddin. Pendidikan sangat-sangat penting, Ustaz. Dan di situ Salahuddin fokus pada tiga hal di pendidikan itu. Pertama adalah pendidikan yang tauhidus sufuf, menyatukan umat. Wabil khusus Misru wa Syam, Mesir dan Syam. Kunci Baitul Maqdis dari dulu sampai sekarang karena Mesir dan Syam. Iya. Mesir. Salahuddin juga begitu caranya. Salahuddin begitu. Dinasti yang beliau bangun, dinasti Ayyubiyah dari Mesir, itu merembet ke arah Syam. Ketika udah siap, settle nih, Mesir beliau pegang, Syam beliau pegang dengan kriteria kalau kuda beliau hanya beristirahat hanya di Sungai Eufrat dan Sungai Nil, itu berarti udah milik beliau semua. Dalam riwayat, kuda Salahuddin tidak pernah meminum air kecuali di Sungai Nil dan Sungai Eufrat. Saking campaign terus buat umat. Pertama, tauhidus sufuf. Yang kedua, tasfiyatul aqidah. Ini sebenarnya pertama seharusnya. Memurnikan akidah umat. Karena Ustaz bayangkan, di masjid-masjid Mesir, ketika Salahuddin masuk, kaligrafinya itu adalah, mohon maaf ya, la'anallahu Abu Bakar, Aisyah finnar. Pokoknya laknat pada sahabat-sahabat Nabi. Kebiasaan orang-orang Syiah. Dan itu doa-doa, kan biasanya simbol kepenguasaan pada sebuah negeri itu ditandai dengan doa khutbah. Doa khutbah yang tadinya untuk khalifah-khalifah Syiah selalu diganti ke khalifah Abbasiyah. Gitu. Dan yang seperti itu diganti, bahkan salah satu kebijakan yang cukup mind blowing, Al-Azhar ditutup 100 tahun oleh Salahuddin. Karena beliau tahu Al-Azhar Asy-Syarif, di mana Anda pernah dulu kuliah di situ juga 2 tahun, itu menjadi corong dan pabrik intelektual Syiah. Karena dia didirikan oleh orang Syiah. Jauhar As-Siqili, ketika mereka menguasai Kairo, menguasai Mesir, Kairo itu sebagai pabrik militer dan sumber daya manusia, dan Al-Azhar sebagai pabrik intelektual. Salahuddin menutup itu, baru dibuka di zaman Dhohir Baibar, sekitar seabad kemudian, untuk menetralkan. Dan sebagai ganti Al-Azhar, Salahuddin membangun madrasah-madrasah yang banyak di situ, di Mesir dan Syam. Tadi tauhidus sufuf, tasfiyatul aqidah, dan tarbiyahnya sendiri itu, pendidikan generasi. Dan ada yang menarik, Ustadz. Jadi sebelum Salahuddin itu ada seorang raja soleh bernama Nuruddin Zanki. Inspiratornya Salahuddin, mentornya Salahuddin. Beliau tuh benar-benar pengen bebasin Al-Aqsa. Sampai keinginannya buat bebasin Al-Aqsa tuh sampai terwujud. Gimana kalau kita buat mimbarnya dulu? Mimbarnya dulu
kita buat. Jadi pas Al-Aqsa bebas, tinggal masukin mimbarnya. Di mimbar saking visionernya Nuruddin, yuk kita buat mimbarnya dulu. Kalau anak muda sekarang beli helm dulu lah. Beli helmnya dulu. Gitu ya? Iya. Dapat SIM A dulu lah sebelum punya mobil SIM gitu. dulu gitu ya. Nyicil, ya. Membuat sebuah suasana di mana kita tuh siap karena kita udah menyiapkannya. Mimbarnya udah ada gitu ya. Terus ada unsur sastrawi dari sini. Seorang Syekh Ali Mukbil, pakar kepalestinaan, berkata, kenapa Nuruddin membuat mimbar ini? Mimbar orang, karena orang itu, manusia itu makhluk simbol. Makhluk simbol. Orang makhluk simbol. Ya kan, ya sama kayak partai-partai, mesti ada PKS dengan padi dan bulannya, PDI dengan bantengnya, dengan warnanya, kan simbol gitu. Dan pembebasan Al-Aqsa itu oleh Nuruddin disimbolkan dengan mimbar ini. Mimbar ini ditaruh di sebuah tempat yang mudah dilihat oleh banyak orang. Orang lalu lalang di situ. Dia lihat terus. menjadi sebuah narasi. Agar seorang ibu berkata pada anaknya, nak, itu mimbar, kalau Al-Aqsa bebas, kamu yang membawanya. Agar seorang pedagang bilang kepada konsumennya, Pak, kita sama-sama infak ya Pak, berdoa, semoga mimbar itu bisa kita bawa. Agar seorang guru bilang pada murid-muridnya, wahai muridku, kalian semuanya dididik, bukan untuk mementingkan ego, tapi kalian dididik untuk bisa membawa mimbar itu ke Al-Aqsa. Qadarullah, Nuruddin wafat sebelum mimbar itu dibawa ke Al-Aqsa. Namun simbol itu diteruskan oleh Salahuddin. 13 tahun setelah mimbar itu dibuat, ia benar-benar dibawa ke Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Berarti itu sejak di Nuruddin Zangki ya? Sejak di Nuruddin Zangki. Rahimahullah. Tayyib, Ustaz. Berarti 3 tadi, Ustaz ya, intinya. Persatuan umat, kemudian pemurnian akidah. Pemurnian akidah ini, nah ini Ustaz, pemurnian akidah ini kan tidak lepas dari 2 ulama mujaddid umat yang tadi ya, yang antum sebut Al-Qadil Fadil tadi, yang meneruskan literatur Al-Ghazali dan Al-Jilani, ya, Abdul Qadir Al-Jilani. Apa hubungannya Ustaz antara pergerakan penaklukan Baitul Maqdis dengan, ya kita tahu ya, Abdul Qadir Al-Jilani dan Al-Ghazali ini kan 2 ulama yang memang lintas bidang ya, hanya kuat sekali di bidang tasawuf, di bidang ilmu ahwalil qulub, ilmu hati. Itu apa relevansinya Ustaz antara seorang mujahid yang berhasil menaklukkan tadi Baitul Maqdis dengan ilmu hati? Kan kayak nggak nyambung, Ustaz. Kalau kita hari ini jihad ya belajarnya fikih jihad, gitu kan? Betul. Lah kenapa kok ada ternyata sosok ideologisnya mereka ini justru ulama-ulama hati? Gitu? Sangat menarik, sangat menarik, Ustaz. Di situ sepertinya gambaran tentang keadaan umat saat itu digambarkan dengan sangat baik oleh Imam Ghazali dalam Risalah Ayyuhal Walad. Kan Imam Ghazali bilang ke muridnya, itu gitu. Jaraknya apa Ustaz? Jaraknya berapa tahun Ustaz? Dari masanya Al-Ghazali ke Salahuddin. Wah, anak nggak begitu lama sih ya, cuma anak perlu sampai 100 sampai abad ada nggak? Nggak sampai. Nggak sampai. Oh, beberapa generasi gitu. Iya, beberapa generasi gitu. Dan memang umat saat itu merasa jadi gini. Singkat cerita, sebelum Nuruddin, sebelum Imaduddin, umat Islam dipimpin oleh sebuah kerajaan besar namanya Seljuk. Seljuk ini punya madrasah kebanggaannya, namanya Madrasah Nizamiyah, Nizamul Mulk. Nah, ada satu senjakala itu kayak mau terbenam masa-masa di mana madrasah ini tidak lagi mampu untuk membawa umat menjadi umat amal. Karena ada masanya Ustadz, itu di masa-masa ketika perang salib terjadi, Al-Aqsa dijajah, umat Islam itu ramai-ramai orang belajar agama itu demi jabatan formal. Jadi kering. Untuk dapat kerjaan, itu untuk dapat gelar. Betul, dan itu kan digambarkan dengan sangat apik oleh Imam Ghazali di Ayyuhal Walad. Betapa banyak orang yang belajar tapi kering untuk menerima jabatan, untuk makanah, untuk dia menjadi seorang sipir atau polisi atau apa gitu. Nah, maka dari itu tasfiyah gitu, maksudnya amalan hati, bagaimana caranya
Ihya Ulumuddin gitu kan, menghidupkan lagi ilmu-ilmu agama yang bukan sekedar untuk formalitas, tapi ilmu ini merupakan agama itu merupakan the way of life, jalan hidup, bukan demi jabatan, bukan demi kedudukan, tapi dia adalah jalan kesatria yang membuka jalan jalan menuju pembebasan Al-Aqsa. Pembebasan Al-Aqsa itu terjadi ketika umat Islam itu mendinginkan kertas-kertas kitab-kitab tentang agama gitu loh. Guru kami menamainya Al-Awraq Al-Baridah. Ketika umat itu menganggap kitab-kitab, menganggap ilmu-ilmu Islam sebagai Al-Awraq Al-Baridah, kertas-kertas yang dingin, maka umat ini tidak punya himmah di situ. Itu terjadi sama juga ketika Baghdad hancur. Ketika Baghdad hancur itu, warok, maksudnya ilmunya banyak, tapi dia nggak menyala jadi amalan gitu. Hatta ketika Mongol datang tuh kan, ulama-ulama ada yang mendebatkan, lah ini mubtada muakhar, nggak ini khobar, ini dhammah, ini kasrah, ini fathah. Memperdebatkan seperti itu, padahal musuh di depan gitu, nggak menyalakan ilmu agama ini dalam amal kita, sehingga pendidikan yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Muhibbuddin Khatib, kemudian Al-Qadhi Al-Fadil, itu berusaha benar-benar mengintegrasikan antara hati kita bahwa cara pembebasan Al-Aqsa itu dimulai dari hati yang suci, yang hanya mengharap ridho Allah semata, karena akan sama saja pasukan salib itu datang ke Palestina emang buat nyari harta juga, nyari kedudukan juga. Kalau pasukan salib niatnya kayak gitu dan dilawan umat Islam dengan niat yang sama, ya orang bedanya Ustaz. Kembali ke kata-kata Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah umat yang nyatanya kita menyala abangku, ya kan? Karena Allah muliakan dengan Islam yang benar-benar zahir dan batin. Dan itu yang menyalakan generasi Salahuddin hingga menyala-nyala. Relevansinya di situ Ustaz ya. Hati yang menggerakkan amalan Ustaz. Menggerakkan amalan. Menggerakkan ilmu menjadi amalan, begitu Ustaz ya. Jadi tidak hanya sekedar ilmu yang menjadi wawasan, mempertebal hafalan, tapi juga bisa mengimplementasikan menjadi amalan yang contoh konkret Ustaz, mohon maaf mungkin sedikit contoh. Salahuddin tuh punya kebiasaan setiap sepertiga malam beliau inspeksi ke tenda pasukannya untuk mencari mana yang sholat malam, mana yang wirid, mana yang murojaah hafalan. Dan dari sekitar 1/4 juta tentara Salahuddin yang dibawa untuk perang Hittin cuma 13.000. Dari 1/4 juta. Oh. Yang dibawa cuma 13.000. Berarti ini pasukan-pasukan pilihan tentu. Pilihan. Emang benar-benar hatinya, amalannya itu emang terbaik gitu. Makanya tidak salah ketika menyimpulkan jilul Quran lil Aqsa unwan. Hanya generasi Quran inilah yang bisa membaca alamat untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Baik, mungkin ini terakhir Ustaz, biar kita bisa meringkas semuanya Ustaz. Kita ini sekarang ada di fase sejarah yang mana Ustaz? Wah. Dalam konteks pembebasan Al-Aqsa ya. Cakep ini. Kita ini di Saljuk kah atau di Iya. Nizamiyah yang sudah Al-Awraq Al-Baridah atau bagaimana Ustaz? Gimana ya? Kertasnya sudah lagi dingin-dinginnya atau gimana? Saya masih tolib juga, saya masih mencari juga. Cuma ketika ada yang bilang ke kami, Ustadz, umat lagi gak baik-baik aja, umat tuh lagi tidur. Jawaban saya, nggak tidur lagi kita. Kita nggak tidur lagi. Antum ngerasain nggak dulu ketika sebuah masa di mana seri-seri sinetron tuh isinya nggak ada yang pakai jilbab? Nggak ngerasain kan? Antum ngerasain nggak ketika dulu pejabat-pejabat atau orang yang mau foto buat ujian harus lepas jilbab? Nggak ngerasain kan? Antum nggak ngerasain kan ketika orang-orang Arab itu di pantai-pantainya pada pakai, mohon maaf, nggak pakai jilbab, pakai bangga dengan topi Amerika, topi koboi, cowok-cowoknya. Antum ngerasain nggak ngerasain. Runtuhnya umat Islam, jatuhnya itu ya tahun 1900 ketika kita terjajah gitu kan. Iya. Sekarang udah nggak lagi. Kita udah bangun, ibarat kata orang udah bangun tidur, dia udah berdiri lagi ngumpulin nyawa, dia mau wudhu, dia siap untuk azan. Gitu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu?
Buktinya adalah teman-teman di sini, orang-orang yang ada anak muda yang secara bangga mengekspresikan dirinya mereka adalah Muslim. Rumah-rumah Quran bertaburan di mana-mana, nggak cuma di Indonesia, di Uzbek juga iya, di Turki juga iya. Secara umum, umat ini bukan lagi umat yang tidur. Umat ini kembali mengenal jati dirinya. Dan satu saat sejarah membantu mereka mengenal jati diri mereka. Apakah umat ini tidur? Apakah kita di masa apa? Enggak. Kita sudah bukan lagi umat yang tidur, kita sudah bangun dan kita siap berkata, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz. Berarti memang harus optimis begitu. Optimis. Harus menyala ya abangku ya. Menyala abangku, betul. Iya, mantap Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz atas sharing ilmunya, sharing wawasan sejarahnya siang hari ini. Sepertinya masih harus ada episode-episode berikutnya, Ustaz. Waduh, sinyal. Iya, baik. Ini obrol renyah kita bersama Gen Saladin dan cerita Edgar. Orang yang sama. Orang yang sama dengan Edgar Hamas, ya. Semoga menambah motivasi kita untuk menyatukan umat dan menghimpun kekuatan untuk pembebasan Al-Aqsa, Ustaz. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.